Kita lanjutkan penjelasan tentang blok 10, yaitu mengenai akses pelayanan kesehatan balita SDSG pandemi COVID-19 tahun 2020. Tujuan dari pertanyaan blok 10 adalah mendapatkan informasi terkait akses pelayanan kesehatan balita, yaitu pemeriksaan atau pengobatan balita sakit, imunisasi, dan PMT balita selama 6 bulan masa pandemi COVID-19. Rincian 1001. Rincian 1001 kolom 2 bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait jenis pelayanan kesehatan balita yang pernah diakses atau dimanfaatkan atau diperoleh. Akses pemanfaatan pelayanan kesehatan balita selama pandemi COVID-19. Jenis pelayanan balita 1001 nomor 1. Pada kolom 2, A. Ditanyakan tentang pemeriksaan atau pengobatan balita sakit. B. Melakukan imunisasi ke vaskes atau posyandu atau lainnya. 1C. Mendapatkan bantuan PMT balita berupa biskuit dari program perbaikan gizi balita. A. Yaitu pelayanan kesehatan yang diakses adalah pemeriksaan pengobatan balita sakit. B. Pemberian imunisasi di vaskes, posyandu, tempat lain sesuai umur balita. Dan C. Bantuan PMT untuk balita yang berbentuk biskuit yang ditujukan untuk balita kurus, yaitu 90 paket selama 90 hari. Kita berlanjut pada akses dalam 6 bulan selama pandemi. Pada kolom 3, jenis pelayanan kesehatan balita yang pernah diakses atau dimanfaatkan atau diperoleh selama pandemi. Mengakses 1. Pernah. 2. Bila dijawab tidak pernah, lanjut pertanyaan berikutnya. 8. Tidak berlaku. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kotak-kotak yang ada di kolom 3 ini diisi dengan angka 1, 2, atau 8 sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Isikan jawaban pada kolom 3 ke dalam kotak yang tersedia. Rincian 1001 kolom 3, kode 1 itu ya pernah. 6 bulan selama pandemi balita mengakses pelayanan di kolom 2. Lanjut ke kolom 4. Bila menjawab kode 2 tidak, 6 bulan selama pandemi balita tidak mengakses pelayanan di kolom 2, lanjut ke rincian 1002. Kode 8 tidak berlaku. Dalam 6 bulan selama pandemi balita tidak perlu akses pelayanan karena tidak sakit, umur imunisasi lebih dari 12 bulan. Juga lanjut ke rincian 1002. Kemudian kita beralih ke rincian 1001 kolom 4. Pemeriksaan frekuensi balita mengakses pelayanan kesehatan selama pandemi, ya, yaitu frekuensi mengakses dalam 6 bulan. Isikan frekuensi ART balita mengakses pelayanan kesehatan dalam 6 bulan selama pandemi ke dalam kotak. Ya. Keterangan untuk
PMT balita seperti contoh. Seperti ini contoh gambar dari biskuit PMT balita. Keterangan, 1 paket terdiri 1 bungkus biskuit. 1 kotak terdiri dari 21 bungkus biskuit. 1 karton terdiri dari 4 kotak biskuit. Lakukan probing untuk mengetahui perkiraan jumlah PMT yang diterima balita dan terjemahkan menjadi frekuensi penerimaan. Cara perhitungan frekuensi penerimaan PMT: jika selama 6 bulan balita menerima PMT biskuit sebanyak 81-90 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 9 kali. 71-80 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 8 kali. 61-70 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 7 kali. 51-60 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 6 kali. 41-50 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 5 kali. 31-40 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 4 kali. 21-30 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 3 kali. 11-20 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 2 kali. Kurang atau sama dengan 10 paket, frekuensi terima PMT sama dengan 1 kali. Rincian 1002 bertujuan untuk mengetahui alasan responden tidak pernah atau mengurangi frekuensi mengakses pelayanan pemeriksaan atau pengobatan balita sakit selama pandemi. 1002. Jika selama pandemi anak tidak sakit atau ketika sakit selalu periksa atau berobat ke vaskes. Lanjut ke pertanyaan 1003. Jika selama pandemi anak sakit tetapi tidak pernah atau tidak selalu periksa atau berobat. Pertanyaan ke 1002B. B. Alasan selama pandemi ketika anak tidak pernah atau tidak selalu periksa atau berobat ke fasilitas kesehatan. Jika lebih dari satu jawaban alasan, jumlahkan kode jawaban. 1. Tidak punya BPJS. 2. Tidak punya biaya. 4. Transportasi sulit atau mahal. 8. Pelayanan tidak memuaskan. 16. Sakit tidak parah dan tidak perlu berobat. 32. Tidak ada pelayanan atau tutup. 64. Fasilitas kesehatan jauh. 128. Obat tradisional atau herbal. 256. Takut tertular COVID-19. Jawaban dari rincian 1001 kolom 3 perlu diprobing lebih lanjut. Jika alasan dari jawaban kolom tersebut berkaitan dengan kondisi balita yang tidak sakit atau ketika sakit selalu periksa ke vaskes selama pandemi, maka pertanyaan dilanjutkan ke 1003. Nah, untuk pengisian rincian 1002B, 1002B adalah alasan selama pandemi ketika anak sakit tidak pernah atau tidak selalu periksa atau berobat ke fasilitas kesehatan. Jika lebih dari satu alasan, jumlahkan kode jawaban. 1. Tidak punya BPJS. 2. Tidak punya biaya.
4. Transportasi sulit atau mahal. 8. Pelayanan tidak memuaskan. 16. Sakit tidak parah dan tidak perlu berobat. 2. Tidak ada pelayanan atau tutup. 64. Fasilitas kesehatan jauh. 128. Obat tradisional atau herbal. 256. Takut tertular COVID-19. Jawaban bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu jawaban, jumlahkan kode jawaban, tulis hasil penjumlahan pada kotak yang tersedia. Nah, kita akan menjelaskan definisi obat tradisional menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu bahan atau ramuan, bahan berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut dan digunakan turun-temurun untuk pengobatan. Contoh obat tradisional dalam berbagai bentuk sediaan. Ada dalam bentuk serbuk, pegelinu, kemudian jamu tradisional Solo yang berupa godokan, kemudian ada sirup herbal, kemudian juga ada kapsul, dan juga ada dalam bentuk minuman. Untuk rincian 1003 bertujuan untuk mengetahui alasan responden tidak pernah atau lebih jarang mengakses pelayanan imunisasi balita selama pandemi. Hanya ditanyakan kepada responden yang memiliki ART balita usia kurang dari 12 bulan atau bayi. Penjelasan rincian 1003A. A. Jika selama pandemi anak jika selama pandemi anak bukan usia 0 sampai 12 bulan, lanjut ke blok 11. Jika selama pandemi anak masih usia 0 sampai 12 bulan tetapi tidak atau menunda imunisasi, lanjut ke pertanyaan P1003B. B. Ini alasan selama pandemi tidak pernah atau menunda jadwal imunisasi. Jika lebih dari satu alasan, jumlahkan kode jawaban. 1. Lupa tidak tahu jadwal imunisasi. 2. Tidak tahu jadwal posyandu. 4. Pelayanan posyandu tutup. 8. Vaskes jauh, transportasi sulit, transportasi mahal. 16. Anak sering sakit. 32. Takut anak panas atau demam. 64. Tidak sempat, sibuk, dan sedang bepergian. 128. Tidak diizinkan suami atau ART. 256. Takut tertular COVID-19. Jika selama pandemi usia anak sudah lebih dari 12 bulan atau sudah menerima imunisasi lengkap, maka pertanyaan dilanjut ke blok 11. Pengisian rincian 1003B. Ditanyakan jika imunisasi dasar belum lengkap dan usia anak masih dalam rentang imunisasi, ya. Apa alasan selama pandemi tidak pernah atau menunda jadwal imunisasi anak? Jika lebih dari satu alasan, jumlahkan kode jawaban. 1. Lupa atau tidak tahu jadwal imunisasi. 2. Tidak tahu jadwal posyandu. 4. Pelayanan posyandu tutup. 8. Vaskes jauh, transportasi sulit atau mahal. 16. Anak sering sakit. 32.
takut anak panas atau demam. 64. Tidak sempat, sibuk atau sedang bepergian. 128. Tidak diizinkan suami atau ART. 256. Takut tertular COVID-19. Jawaban bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu jawaban, maka jumlahkan kode jawaban. Tulis hasil penjumlahan pada kotak yang tersedia. Demikian penjelasan dari blok 10. Terima kasih atas perhatiannya.